Nggak kebayang gimana rasanya ditinggal mati sama suami di malam pertama. Belum juga sempat ngapa-ngapain, tiba-tiba aja suami terkena serangan jantung dan langsung meninggal. Baru aja mau berkabung, tiba-tiba aja Park Yeon-woo time travel dari era Joseon dan ketemu lagi sama reinkarnasi suaminya yang udah jadi cebol di masa depan, yaitu Kang Tae-ha. Pertemuan pertama mereka lumayan unik karena Tae-ha nyelamatin Yeon-woo yang hampir tenggelam di kolam renang hotel. Tapi ya, lo kalau abis nyelamatin orang tenggelam emang gimana sih? Minimal bawa ke dokter lah, tawarin anduk atau minyak telon, bukannya diajakin kawin kontrak. Tapi diiyain pula, dasar drama Korea. Makin sini drama Korea temanya emang jadi makin serakah. Dalam drama The Story of Park's Marriage Contract, semua tema diambil mulai dari time travel, kawin kontrak, reinkarnasi, sampai rebutan kekuasaan di keluarga cebol. Lengkap semua ada. Seperti yang kita tahu, template-nya kawin kontrak tuh lama-lama mereka kan bakal saling cinta. Sedangkan template-nya time travel itu biasanya berusaha untuk mengubah sesuatu di masa lalu. Sedangkan template dari drama reinkarnasi biasanya sih mengulang takdir yang buruk. Tapi kalau tiga tema ini digabung secara campur aduk, pusing gak sih lo? Pengen minum paracetamol gak sih lo? Jadi menurut lo, apakah tragedi di masa lalu harus terulang kembali? Apakah Yeon-woo harus mengulang takdir buruknya dan kembali menjadi janda? Yaudah, jadi mending kita bahas aja dramanya dari tiga sisi, kawin kontrak, time travel, dan reinkarnasi. Kita bahas. Kawin kontrak di drama The Story of Park's Marriage Contract. Kang Tae-ha kepepet harus nikah palsu saat itu juga buat ngebohongin kakeknya yang mau dioperasi. Hotel udah di booking, rias pengantin dan penghulu udah siap, tapi pengantin ceweknya kagak dateng-dateng. Ia udah mulai panik karena khawatir kakeknya nggak mau dioperasi kalau dia nggak nikah saat itu juga. Tiba-tiba aja dia ketemu sama cewek random yang hampir tenggelam di kolam dan mau aja diajakin kawin kontrak. Walau awalnya jutek dan ngerasa kelakuan si cewek tuh absurd banget, tapi lama-lama hatinya luluh juga. Ia nyelidikin latar belakang keluarga Yeon-woo di era Joseon dan akhirnya mulai percaya bahwa Yeon-woo beneran time travel dari era Joseon. Ia jadi cinta beneran dan pengennya sih Yeon-woo nggak usah balik lah ke masa lalu, mending temenin aku. Boleh. Time travel di drama The Story of Park's Marriage Contract. Ketika lagi berkabung karena suaminya meninggal, Yeon-woo tiba-tiba diculik dan dijeblosin ke dalam sumur. Keluarga dan warga sekitar ngiranya Yeon-woo bunuh diri, saking sedihnya menjanda. Sampai-sampai dia dikasih penghargaan sama kerajaan sebagai istri yang berbakti. Padahal ketika nyemplung ke dalam sumur, ia sebenarnya time travel ke masa depan dan nggak tahu gimana caranya buat balik lagi ke era Joseon. Di masa depan ia baca kitab Joseon dan dia baru tahu bahwa ternyata ia dituduh bunuh diri. Dia ngerasa difitnah dan nggak terima. Pengen balik lagi ke Joseon buat klarifikasi, tapi berat ninggalin suaminya yang udah telanjur bucin dan telanjur cinta. Reinkarnasi di drama The Story of Park's Marriage Contract. Mikirin proses reinkarnasi di drama ini beneran bikin tensi gue jadi naik. Semua karakter jahat yang ada di era Joseon terlahir kembali dan masih tetap jahat. Jahat kok konsisten. Ibu tiri kejam di era Joseon masih tetap jahat dan masih tetap haus kekuasaan di masa depan. Yang bikin hati jadi gampang adalah Kang Tae-ha yang terlahir jantungan di masa lalu ternyata terlahir kembali dengan jantung yang lemah di masa depan. Walau udah dipasangin alat pacu jantung, tapi tetap aja banyak komplikasi dan bikin deg-degan gitu loh. Apakah takdir buruk akan terulang kembali? Apakah Yeon-woo akan kembali jadi janda? Aduh, jangan dong ya. Jadi mending lo tonton aja dramanya. Jadi gimana dramanya? Apakah lo ngikutin juga? Yang mana adegan favorit lo? Coba tulisin di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Annyeong!